Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, selamat malam. Kita kembali dalam acara Komedi Putar Indonesia. Saya Norkal Masardi dan malam ini topik kita adalah membudayakan kritik. Telah hadir di studio kita adalah Bapak Sayuti Asyatri, Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga dalam perjalanan Saudara Effendi Ghazali yang kena macet. Sebentar lagi akan hadir bersama-sama kita. Juga di ujung telepon nanti ada tokoh teater Koma, Nanori Antiarno, dan juga Buya Syafi'i Ma'arif. Selamat malam Pak Sayuti. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sibuk mengkritik ini? Masih sibuk mengkritik? Itu bagian dari pekerjaan dulu waktu parlemen dan sekarang di partai. Oke. Nah Pak Sayuti, kita ini bangsa Indonesia atau terutama para pimpinan pemerintahan selalu alergi pada kritik. Nah sebelum kita bicara lebih jauh tentang kritik, bisa Anda jelaskan nggak kritik itu apa? Binatang seperti apa? Perangainya seperti apa? Kok banyak orang takut? Pertama-tama dalam sistem tata negara kita, setelah amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara sah dan meyakinkan, budaya kritik itu menjadi bagian dari pesan konstitusi kita yang diteguhkan dalam bentuk sistem check and balances. Check balances itu adalah satu sistem kontrol yang dibangun dalam sistem konstitusi kita. Jadi sistem kelembagaan negara kita itu dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi. Lembaga-lembaga negara yang ada itu semua berada dalam posisi saling mengimbangi, saling mencek dan mengimbangi. Ya, sehingga itu juga sebenarnya salah satu bentuk bahwa keseimbangan lembaga-lembaga negara itu bisa tercapai, optimasi kerjanya bisa tercapai karena ada budaya saling mengingatkan, mengimbangi, mengkritik. Nah, dan kalau misalnya nanti ada kesalahan, pada puncaknya misalnya dalam soal undang-undang dasar, terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi pengambil keputusan terakhir dari semua kritik-kritik. Anda sebagai anggota DPR kan fungsinya antara lain adalah mengontrol pemerintah, mengontrol, kebijakan. itu bagian dari kerja. Menyampaikan kritiknya kan dilindungi undang-undang, Anda terbuka, bebas mengkritik pemerintah. Terbuka. Mengkritik siapapun. Ya. Pernah mendapatkan teguran karena kritik Anda terlalu keras? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara menyampaikan kritik? Ada kriteria nggak? Misalnya harus yang halus, harus yang penuh tepo seliro, ngono yang ngono. Memang saya kemudian ketahui bahwa di Amerika sendiri dalam salah satu buku Lehman Brothers, The Collapse of Lehman Brothers, itu dijelaskan bahwa hancurnya Lehman Brothers itu karena pimpinan tertinggi CEO-nya itu mengharapkan ada kritik terhadap kerja mereka yang tidak benar, ternyata tidak datang-datang. Kritik terakhir waktu datang itu sudah hancur. Akhirnya dampaknya luar biasa buat Amerika. Jadi memang kritik itu harus diberanikan. Karena salah satu metode dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah to encourage and develop the utmost possible doubt. Jadi kebenaran itu hanya bisa dicapai, diterima apabila diuji sedemikian rupa, keraguan-keraguan terhadapnya sampai tidak bisa lagi dipalsukan, itulah yang benar. Tapi itu juga metode Popper. Tapi Anda juga sebagai anggota Dewan dulu, ya, kita kritik. Anda juga kemudian dikritik oleh masyarakat gitu kan, anggota Dewan sekarang, anggota partai politik dikritik oleh masyarakat. Bagaimana menanggapi kritik? Kita jawab. Memang menyakitkan, memang menyedihkan kadang-kadang. Tapi kita harus terima itu sebagai pesan dan kesempatan buat yang menerima kritik untuk menjawab. Jadi kalau memang karena fungsi kritik itu, saya tadi belum sebutkan adalah menyiba keaslian dari setiap kebijakan itu sampai sejauh mana para pembuat kebijakan itu yakin terhadap substansi dari kebijakan. Sejauh mana dia tulus dalam kebijakan itu. Kritik itu menguji. Jadi menyiba kepalsuan-kepalsuan. Jangan-jangan dia tidak yakini apa yang dia bikin. Jangan-jangan dia belum memasukkan banyak pertimbangan-pertimbangan dalam kebijakan. Jangan-jangan dia hanya mendapatkan informasi-informasi yang terbatas dalam lingkungannya. Kritik berfungsi untuk mengecek, untuk menyiba, menguji apakah memang betul kebijakan itu substansi atau hanya sekedar permainan simbol-simbol, pencitraan hanya untuk pertanggungjawaban PR saja di luar, tapi bukan original. Tapi kan untuk bisa menjawab kritik, kan Anda harus mendengarkan kritik. Iya. Ada nggak mekanisme untuk mendengarkan kritik? Ada. Sekarang ini kan seperti pemerintah udah dikritik masalah macam-macam lah, soal transportasi, kemacetan, gas yang meledak, sampai ada orang mengubur diri karena protesnya tidak pernah didengar. Itu kenapa? Saya kira memang di
lembaga kepemimpinan itu harus ada semacam unit yang mengelola atau mengklasifikasi semua kritik-kritik itu sedemikian rupa sehingga harus dibaca oleh para pemimpin, pembuat kebijakan. Presiden misalnya harus membaca kritik-kritik yang substansial dan itu harus disediakan supaya teruji kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, pada waktu dulu DPR, kita kan memang di DPR itu terbuka. Ada sesi menerima aspirasi masyarakat. Jadi setiap saat mereka bisa datang dan menyampaikan kritik dan kita jawab. Sebelum kita lanjutkan kepada para pemirsa di rumah, silakan Anda bisa interaktif, hubungi kami di 021 55 111. Ya, ada telepon masuk, silakan. Halo. Halo Mas Nano Riantiarno, apa kabar? Halo, ya. Halo Pak Norka. Ini lagi macet kan? Ini terjebak macet di tol. Ya, di Jakarta itu udah sangat parah kemacetannya Mas Nano. Anda bisa menyampaikan kritik tentang kemacetan itu atau Iya, masalahnya saya pikir ada dua tuh Pak Norka. ya. Jadi ada perubahan terhadap telinga kita semua. Yang makin lama makin nggak mendengar kayaknya. Dan juga perubahan terhadap hati kita yang makin lama makin membatu. Itu saya tidak tahu bagaimana dari mana asal muasalnya. Tetapi begitulah kenyataannya. Atau tidak mendengar atau lari. Saya misalnya sekarang bicara soal kemacetan di Jakarta. Kok tiba-tiba ada wacana pemindahan ibu kota? Bukan dibenahi dulu, baru itu apa namanya? Artinya kemacetan kan sudah lama gitu. Nah, pembenahan terhadap sistem transportasi malah menjadi bingung gitu, siapa yang bertanggung jawab. Nah, Mas Nano sendiri minta pusat untuk membantu. Ya. Mas Nano, Anda kan dari dulu karya-karya teater Anda selalu mengkritik pemerintah. Kok sekarang tidak mengkritik lagi? Apakah karena tidak pernah didengar atau karena Anda bosan? Iya, bukan. Saya harus melakukan beberapa percobaan gitu. Artinya bagaimana cara saya apa yang saya ingin katakan itu bisa didengar. Karena semakin lama semakin tidak didengar memang gitu. Dan kalau kita bicara soal soal kritik yang keras itu di jalanan jauh lebih keras dibanding di panggung gitu kan. Itu juga masalah gitu. Cara mengkritik. Kayak misalnya saya sudah coba dengan segala cara, yang halus, yang metaforik, yang kasar gitu. Tapi tetap saja gitu. Nah, pada zaman Orde Baru, kupingnya lebih tipis dibanding sekarang ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan sekarang kupingnya makin lama makin tebal gitu. Itu yang memprihatinkan sebetulnya. Sehingga saya pernah mendengar saudara Effendi Ghazali menceritakan ada ibu-ibu yang menghadap di depan Istana Negara sampai berapa ratus kali, itu pun sampai sekarang masih tetap tidak digubris gitu. Mau ya ditanya gitu apa itu kan iya gitu ya. Tapi kayaknya memang rakyat semakin lama semakin tidak ada harganya. Nah, menurut Anda apa saran Mas Nano nih, saran atau apa kesimpulan kondisi seperti ini kenapa sih? Ya, seharusnya ada dua. Ya, artinya mengkritik, para pengkritik juga harus belajar bagaimana cara mengkritik supaya dia efektif. Sebab menurut saya kritik itu adalah inspiratif kalau didengar. Jadi pembelajaran dari dua sisi, baik dari pengkritik maupun yang dikritik itu. Tapi itu kan tidak ada di sekolah. Itu artinya begitu orang makin berkuasa, dia semakin merasa bahwa ngapain mesti dengerin kritik? Aku kan udah punya kekuasaan, gitu kan, seperti itu. Nah, menurut saya sebetulnya cara yang harus dipakai adalah kita terus saja mengkritik, gitu. Jangan sampai bosan. Ya, walaupun tidak didengar ya. Walaupun tidak didengar, apa boleh buat gitu. Oke, terima kasih Mas Nano. Kita kembali ke studio. Pemirsa, Anda juga bisa melakukan panggilan telepon ke 02151555111. Nah, telah hadir di studio narasumber kita, Saudara Effendi Ghazali. Silakan, Mas Effendi. Ya. Ini kena macet. Ya. Sebelum kita lanjutkan, Mas Effendi, terima kasih atas kehadirannya dari kemacetan. Kita
rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar Indonesia segera kembali. Tema kita membudayakan kritik. Tetaplah di JAK TV.